itulah di zaman Abdul Malik bin Marwan itu menambahkan titik-titiknya. Itulah yang maksudnya diedit. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi atau menjawab video dari saudara Yusuf PI. Di dalam videonya, dia mengatakan bahwa saya tidak menampilkan videonya secara utuh. Mungkin saudara Yusuf berpikir, saya tidak menampilkan video tersebut karena takut tergoncang iman. Sudah berkali-kali dijawab oleh saudara-saudara Kristen bahwa yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah revisi terjemahan. Lembaga Alkitab Indonesia tidak mengatakan bahwa mereka sedang merubah atau mengedit atau merevisi manuskrip-manuskrip yang sudah ada. Tetapi yang mereka lakukan adalah merubah atau mengedit atau merevisi terjemahan. Seperti yang dikatakan di dalam video berikut ini. Ya, di channel Phil Pahit ini dia tidak menampilkan beberapa dari cuplikan video saya yang seperti ini. Dan Alkitab yang tahun depan akan diterbitkan. Dan ini Alkitab baru yang diharapkan akan menggantikan Alkitab kita yang sekarang. Tuhan memang mau dan mengizinkan naskah yang asli dari Alkitab itu hilang. Ya, saya dapat memahami Anda tidak terima bahwa Bible Anda sudah tidak ada teksnya lagi yang asli, dan pada tahun ini Bible Anda akan ada yang terbaru, revisi lagi. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama tadi dalam video bahwa Alkitab kita akan direvisi pada tahun depan. Dan semua orang Kristen tahu apa yang dimaksudkan dalam pernyataan tersebut. Yang direvisi itu adalah terjemahannya. Lagi pula, revisi-revisi yang dilakukan tidak akan merubah dasar iman dari orang Kristen. Revisi yang dilakukan oleh LAI terhadap Alkitab sama seperti yang dilakukan oleh Kemenak RI. Seperti yang teman-teman lihat pada website Kemenak di samping ini. Di sana dikatakan revisi terjemahan Al-Quran tuntas awal 2019. Jadi, sebagaimana halnya Al-Quran, Alkitab juga direvisi terjemahannya. Seperti yang teman-teman lihat bersama. Dalam videonya kali ini, Ustadz Yusuf PI menampilkan seluruh yang disampaikan oleh Munim Siri. Tetapi yang berbeda adalah dia tidak menyampaikan utuh atau tidak menjelaskan utuh apa yang disampaikan oleh Munim Siri di dalam videonya. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Wah, katanya Al-Quran diedit gitu. Menurut pemahaman Phil Pahit, ini Al-Quran diedit seperti kitab mereka yang bisa dihilangkan teksnya, bisa diubah-ubah teksnya gitu. Inilah ketidakpahaman dia. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari saudara Yusuf, di mana dia menuduh kita mengatakan bahwa Al-Quran itu diedit. Padahal kita cuma menunjukkan apa yang disampaikan oleh Dr. Munim Siri. Dr. Munim Siri mengatakan pada masa Abdul Malik bin Marwan terjadi perdebatan antara ayat yang mana yang dimasukkan dan yang tidak dimasukkan. Jadi itu artinya ada pengeditan di sana. Tetapi penjelasan saudara Yusuf berikut ini, dia mengatakan bahwa yang terjadi waktu itu hanya penambahan titik agar bisa dibaca oleh orang-orang di luar Arab. Meskipun demikian, penambahan titik tersebut juga termasuk editan, karena aslinya tidak ada titik. Berikut ini adalah penjelasan saudara Yusuf. Nah, telanlah Phil Pahit satu lagi nih. Saya jelaskan dulu ya. Al-Quran itu di zaman Utsman bin Affan, saya tampilkan di samping. Ya, dikatakan tadi apa? Oleh Profesor Munim Siri, sejarah teks. Ya,
Tuh, sejarah teks. Baik, bukan memasalahkan Al-Qur'annya, isi firman Allahnya, bukan. Tetapi sejarah teksnya. Di zaman Utsman bin Affan, lihat antum semuanya, di samping, di manuskrip itu tidak ada harokat dan tidak ada titik-titik. Kan kayak gitu. Nah, ketika Al-Quran ini disebarkan ke luar Arab, maka orang yang di luar Arab akan kesusahan membacanya kalau seperti itu. Nah, itulah di zaman Abdul Malik bin Marwan itu menambahkan titik-titiknya. Itulah yang maksudnya diedit, ditambahkan titik-titiknya untuk membedakan hurufnya. Yang mana ba, yang mana ta, yang mana sin, yang mana shin, yang mana bot, yang mana sod, yang mana fa, yang mana kof. Kayak gitu. Bukan berarti mengubah isinya, tetapi menambahkan titik-titik saja gitu, agar mudah membaca. Nah, kayak gitu. Akar katanya tidak berubah. Mungkin ini pil pahit juga nggak paham dengan penjelasan saya gitu. Oke teman-teman, kita baru saja dengarkan pengakuan dari saudara Yusuf. Ternyata benar bahwa terjadi pengeditan, yaitu penambahan titik-titik dan juga harokat. Jadi tidak salah apa yang disampaikan oleh Ustadz Munim Siri. Yang dijelaskan oleh saudara Yusuf hanya perdebatan bagaimana cara membacanya. Tetapi yang kita dengar tadi dari penjelasan Dr. Munim Siri, ada juga perdebatan yang lain, yaitu entah ayat ini dimasukkan atau tidak dimasukkan. Jadi yang ditanggapi oleh saudara Yusuf cuma bagian cara membacanya. Mari kita dengarkan kembali pernyataan Dr. Munim Siri. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama bagian apa yang dimasukkan dan apa yang tidak dimasukkan, tidak dijelaskan oleh saudara Yusuf. Mari kita dengarkan penjelasan yang lebih rinci dari Dr. Munim Siri pada kesempatan yang lain. Disebutkan bahwa khalifah kelima dari Bani Umayyah, yaitu Abdul Malik bin Marwan, itu mengumpulkan beberapa ahli Al-Quran untuk mengedit Al-Quran menjadi kanon, menjadi kitab yang standar. Dan komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf itu telah melahirkan satu perdebatan yang intens, termasuk untuk mendiskusikan bagaimana satu ayat dibaca dan apa yang perlu dimasukkan dan tidak dimasukkan. Salah satu perdebatan yang melibatkan Hajjaj bin Yusuf dan seorang di antara anggota komite itu adalah Abdullah bin Ziyad tentang pembacaan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 86, 87 dan 8 itu disebutkan satu frase yang oleh Ubaidullah bin Ziyad diprotes karena tidak sesuai dengan gramatikal Arab. Disebutkan dalam ayat itu kul man rabbus samawati. Jadi ayatnya berbunyi kul man rabbus samawati sab'i wal arsyil azim. Kemudian disebutkan sayaquluna lillahi. Bagi Ubaidullah bin Ziyad, pembacaan ayat ini salah karena antara pertanyaan dan jawaban tidak sinkron. Pertanyaannya adalah kul man rabbus samawati sab'i wal arsyil azim. Katakanlah siapa Tuhan langit yang 7 dan arsy yang agung. Dan jawabannya sayaquluna, mereka akan berkata lillahi. Maka menurut Ubaidullah bin Ziyad, kata lillahi itu harus ditambah alif menjadi Allahu. Maka ayat itu seharusnya dibaca kul man rabbus samawati sab'i
wal arsyil azim sayaquluna Allah. Nah, ini mengindikasikan kepada kita bahwa proses kanonisasi, proses stabilisasi teks Al-Quran itu masih berproses hingga pada periode Abdul Malik bin Marwan, yakni khalifah kelima dari Bani Umayyah. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari Dr. Munib Syiri, di mana dia mengatakan ada satu ayat yang diperdebatkan karena tidak sesuai dengan gramatikal Arab. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa terjadi perubahan bukan pada level terjemahan, tetapi pada level bahasa aslinya. Dan perdebatan ini terjadi pada masa bahkan setelah Uthman. Yang menjadi pertanyaan kita yang lain adalah kenapa Dr. Munib Syiri seperti merasa takut ketika berbicara tentang pengeditan Quran. Ya. Nah, oke, sudah. Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rosem Osmani? Ya. Setiap Quran biasanya dipakai arti Rosem Osmani. Artinya ini naskah berasal dari Utsman. Itu kan yang kita yakini. Oke, baik. Tapi apakah benar Al-Quran yang kita memang ini sensitif ya? Saya sebenarnya takut ngomong Quran itu. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan saudara Yusuf. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.